Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman proktor, bagaimana kabarnya? Sehat selalu, bukan? Berjumpa kembali di halaman asesmen nasional. Alhamdulillah sampai pada hari ini masih berlanjut. Apabila teman-teman melihat di menu asesmen nasional ada pemberitahuan, barangkali ada yang sudah melihat. Ada pembaruan di sana, diantaranya ada pengumuman mekanisme upload konfirmasi peserta didik. Kemudian di sebelah kiri juga ada konfirmasi peserta didik dan konfirmasi kepala sekolah. Nah, sebelum ke pengumuman, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang menu baru konfirmasi peserta didik dan konfirmasi kepala sekolah dan pendidik. Mulai dari konfirmasi peserta didik, silahkan teman-teman cek pada bagian penjelasan. Di situ disampaikan bagi satuan pendidikan dimohon untuk segera mengkonfirmasi kelengkapan data keikutsertaan AN pada kolom konfirmasi untuk mode online dan mode semi online. Jadi semua ini dilakukan oleh masing-masing proktor, jadi termasuk yang menumpang juga silahkan login di menu ANBK-nya atau di web ANBK-nya. Kemudian begini untuk yang mode online dan begini untuk yang mode semi online. Saya kira sama. Kemudian silahkan cek pada bagian data peserta didik. Nah, apabila di bagian data peserta didik ini kosong, itu artinya semua data peserta didik peserta AN di sekolah panjenengan itu sudah terupload. Apabila di bagian sini ada data peserta, maka silahkan teman-teman cek jumlah selisihnya. Contohnya, nah ini adalah salah satu contoh pada bagian menu konfirmasi peserta didik. Salah satu lembaga, di sini ada jumlah pesertanya 8, jumlah respon jawaban yang diterima oleh server pusat itu 6, ada selisih 2. Nah, ini konfirmasi, silahkan dipilih apakah 2 peserta yang selisih ini ternyata belum terupload atau tidak hadir pada saat pelaksanaan, atau tidak melaksanakan, atau tidak ada siswa. Pada kasus ini beberapa diantaranya sering dijumpai siswa tersebut sebetulnya sudah mutasi namun masih muncul data pesertanya. Apabila terjadi hal seperti itu kemudian muncul selisih, maka untuk siswa yang sudah mutasi namun masih muncul tersebut silahkan pilih tidak ada siswa. Begitu untuk yang lainnya disesuaikan sesuai dengan kondisi masing-masing. Itu untuk data konfirmasi peserta didik. Kemudian yang kedua ada data konfirmasi kepala sekolah dan pendidik. Untuk menu ini berkaitan dengan survei lingkungan belajar. Di situ juga dijelaskan bahwa akses survei lingkungan belajar akan dibuka kembali pada tanggal 7 sampai dengan 8 Februari 2002. Ini dibuka bagi yang masih kurang. Bagaimana kita bisa mengetahui data peserta SLB itu sudah diterima server pusat atau belum? Itu teman-teman lihat pada bagian data kepala sekolah dan pendidik. Nah, di sini nanti akan muncul nama-nama respondennya peserta survei lingkungan belajar. Ini adalah contohnya di sekolah saya. Kemudian silahkan digeser ke sebelah kanan. Nah, di bagian persentase pertanyaan yang sudah dijawab ini akan muncul 100% jika semua sudah diterima oleh server pusat.
Namun apabila di sini ada belum 100%, maka pada bagian keterangan nanti akan ditulis keterangannya bagaimana, terus dipilih konfirmasi. Nah, ini kembali ke bagian penjelasan. Apabila satuan pendidikan di mana kepala sekolah dan guru yang tingkat keterisian survei kurang dari 80% untuk mengisi survei lingkungan belajar susulan, yaitu pada tanggal 7 sampai 18 Februari. Ini untuk yang kurang dari 80%. Nah, di sini juga ada menu keterangan, mohon lakukan konfirmasi pada kolom yang tersedia dengan memilih salah satu dari 3 pilihan berikut. Apabila memang kepala sekolah atau gurunya itu pensiun, maka pada bagian konfirmasi tadi dipilih pensiun, atau ternyata bukan guru, non pendidik, atau meninggal dunia. Nah, ini teman-teman bisa memilihnya keterangan tersebut pada bagian ini. Ini bagi yang kurang dari 80 belum 100%. Di bagian sini ada pilihan tersebut. Kemudian jika kepala sekolah, pendidik, mutasi, pensiun setelah dilaksanakan AN, dimohon untuk mengisi sesuai dengan sekolah saat pelaksanaan AN. Maksudnya begini, jadi apabila mutasi atau pensiunnya itu setelah pelaksanaan AN, maka tetap diikutkan survei lingkungan belajar susulan. Namun apabila kepala sekolah atau tenaga pendidik tersebut mutasi atau pensiunnya sebelum pelaksanaan AN, maka dipilih sesuai dengan keterangan berikut. Halaman untuk survei lingkungan belajarnya juga sudah ada pada menu penjelasan. Ini untuk konfirmasi kepala sekolah dan pendidik. Kemudian kembali ke konfirmasi peserta didik. Apabila teman-teman merasa data peserta didiknya ini sudah mengisi semua kegiatan asesmen nasional, namun masih belum 100%, artinya belum diterima semuanya oleh server pusat, padahal menurut teman-teman itu semua siswa sudah melaksanakan, maka teman-teman wajib melaksanakan hal yang ada di bagian pengumuman. Nah, berikut langkah-langkahnya. Jadi pengumuman ini berlaku bagi sekolah yang siswanya sudah melaksanakan asesmen nasional namun belum diterima 100% datanya oleh server pusat. Maka teman-teman bisa melaksanakan langkah-langkah seperti pada bagian pengumuman berikut. Begitu untuk kabar terbaru dari menu web ANBK. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.